Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya Agus Mar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Jumat 17 Maret 2023. Video kali ini ingin saya mengajak panjenengan semuanya untuk menyimak video singkat dari almarhum Gus Dur. Video singkat tetapi menurut saya sangat penting untuk melihat siapa sosok politik kaik yang dulu melengsarkan Gus Dur dan hari ini masih eksis, masih kerap mengumbar provokasi-provokasi politiknya, bahkan membuat partai baru. Setelah partai yang lama, dia terhengkang dari partai yang lama. Siapakah sosok politik gaib tersebut? Mari kita simak bersama-sama. Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Ini ke 52 kalinya saya bicara di muka umum. Tak tunggu nih, bener gak ini? Yang menentukan benar tidaknya pengadilan. Saya tunggu, berani tidak membawa saya ke pengadilan? Sampai hari ini tidak berani. Mengapa saya berani mengatakan demikian? Dua bulan sebelum saya dipilih menjadi presiden, Amin Rais ditemani oleh Fuad Bawazir dan Al-Hilal Hamdi naik helikopter ke pesantren Buntet Astana Japura di Cirebon. Di sana berkumpul 60 orang kiai besar-besar didatangkan oleh Amin Rais, dan dia meminta kepada para ulama itu melalui kata-kata kepada Kiai Abdullah Abbas, pengasuh pondok pesantren tersebut, Kiai, kira-kira lo ya, Mbok Gus Dur itu disuruh jadi calon presiden. Kiainya jawab, nanti dalam 2 bulan sampean lengserkan. Lalu dia katakan, wallahi tidak akan mungkin itu terjadi. Panjang lebar, ya memang enggak, 2 bulan, 20 bulan kemudian. Nah, artinya apa? Dia melanggar sumpahnya sendiri, janjinya sendiri. Lah orang melanggar sumpah atau janji itu kan penipu toh? Itu. Allah ya karim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita doakan mudah-mudahan almarhum Gus Dur damai di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Sudah tahu ya, politisi gaib tersebut ya tidak lain siapa lagi kalau bukan Mbah Amin Rais. Dan tadi sudah ditegaskan oleh almarhum Gus Dur bahwa beliau mengatakan Mbah Amin Rais seorang penipu lebih dari 50 kali dan siap untuk dibawa ke pengadilan. Faktanya, nyatanya Mbah Amin Rais tidak berani. Ya tidak beraninya mungkin ya karena memang tidak sanggup bertarung, mungkin kalah saksi, kalah bukti. Ya kalau tadi yang disampaikan oleh Mbah Amin, oleh Gus Dur itu kan berarti ada sekitar 60 kiai-kiai NU yang siap menjadi saksi kan gitu. Jadi luar biasa, berarti sudah sangat terukur apa yang disampaikan oleh Gus Dur ini terkait dengan Amin Rais, terkait dengan pelengserannya dulu menjadi presiden, sehingga kemudian berani menantang untuk dibawa ke pengadilan. Faktanya tidak. Oke lah, hikmahnya apa dari video itu? Hikmahnya adalah untuk menegaskan kembali bagaimana dulu Gus Dur dilengserkan oleh Amin Rais,
ditipu oleh Amin Rais, dan hari ini Amin Rais bikin partai baru lagi, bahkan partainya Partai Umat ya, siap melakukan kampanye di masjid-masjid dengan mengusung tema jargon politik identitas. Maka seperti apakah yang harus kita respon, yang harus kita lakukan terhadap partainya Mbah Amin Rais, terhadap Mbah Amin Rais ini? Ya, tidak ada kata lain kecuali lawan. Jangan biarkan partai politik apapun, siapapun menggunakan agama sebagai alat politisasi, merebut kekuasaan. Jangan biarkan mendapatkan satu kursi pun politisi dan partai-partai politik yang mencoba menunggangi agama untuk tujuan politiknya, karena sangat berbahaya. Berbahaya bagi keutuhan kerukunan umat beragama dan berbahaya bagi keutuhan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Silakan berpolitik, jualah program, berkampanyelah dengan sehat, dengan logis, yakni dengan menjual program-program yang memang masuk akal, bisa diterima oleh rakyat, bersainglah secara sehat, dan jauhi cara-cara politik, sara politik yang menggunakan agama atau elemen-elemen sara yang lain, suku, ras, dan lain sebagainya. Karena itu membahayakan kita semuanya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Saya amati sejak lama Presiden Jokowi dengan kewenangan dan kekuasaannya berusaha terus untuk menyeret Polri, menyeret ke kepentingan politik praktis yang cukup berbahaya. Tindakan politik yang amat gawat terhadap polisi sudah sukses, giliran ke TNI jangan-jangan akan berhasil juga. Saya terkejut ya, beberapa hari yang lalu menonton di sebuah stasiun televisi ya, ada interview dengan seorang Mayor Jenderal Angkatan Darat yang nampak cerdas, profesional, dan tegas, tapi keblinger. Dia mengatakan di tahun politik sekarang ini kesetiaan TNI pada pemerintahan Jokowi itu tegak lurus. Mungkin dia sedang hilaf, mungkin sedang alpa dan lupa, atau sedang tidak fokus, sehingga mengucapkan kalimat yang melesat jauh sesat dari kode etik TNI. Saya kira justru sebaliknya yang saya amati, bahwa Pak Jokowi selaku Presiden sering menegaskan kepada TNI dan juga Polri agar netral, tidak ikut campur dengan dunia politik praktis. Itu yang sering saya dengar. Jadi aneh menurut saya kalau Pak Amin Rais, Mbah Amin Rais tadi mengatakan seperti itu, menuduh Pak Jokowi menyeret-nyeret polisi ke dalam politik praktis. Saya tidak habis pikir ini. Dari mana dia bisa berargumen seperti itu? Kalau polisi harus taat dengan presiden, harus mengikuti kebijakan negara, ya yes lah, iya. Karena Polri memang aparatur negara yang harus mengamankan kebijakan-kebijakan negara. Dan itu bukan berarti kemudian polisi terseret dalam kooptasi politik praktis. Salah, saya kira salah penilaian menurut saya Mbak Amin Rais. Satu, yang kedua TNI. Dia mengatakan bahwa TNI tegak lurus dengan kebijakan presiden. Dengan Pak Jokowi ya wajib dong. Justru itulah kode etik yang ada di TNI. Karena presiden adalah panglima tertinggi Tentara Nasional Republik Indonesia. Kalau TNI sudah tidak tegak lurus dengan perintah presiden, loh, apa jadinya? Itu namanya makar. Namanya tidak patuh dengan kode etik semestinya. Bahwa TNI harus tegak lurus, harus siap. Itu kan memang kode etiknya TNI begitu, harus patuh dengan komandannya. Provokasi ingin memecah belah TNI agar tidak patuh dengan presiden. Ingin memecah belah Polri agar tidak tunduk dengan perintah kepala negara. Menurut saya itu, dan ini sengkuni
asli. Itulah watak Sengkuni sesungguhnya. Ingin memecah belah bangsa, ingin mengadu domba antar kekuatan satu dengan kekuatan yang lain di negara ini.